Oke, kali ini kita akan membahas tentang impuls. Pada pertemuan sebelumnya, kita udah membahas tentang momentum. Jadi, suatu benda dikatakan memiliki momentum jika memiliki massa dan bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, selain jika benda mempunyai perubahan momentum, jadi momentumnya jika berubah, maka akan timbul suatu besaran yang namanya impuls. Jadi impuls bisa kita definisikan sebagai perubahan momentum. Nah, yang namanya perubahan berarti selisih momentum akhir kurangi momentum awal. Jadi kalau kita tulis P akhir dikurangi P awal, sehingga kita bisa tulis MV akhir dikurangi MV awal. Kalau M-nya kita taruh di depan, berarti kita bisa tulis MV2 min V1. Nah, ingat impuls ini juga besaran vektor. Jika besaran vektor, maka kita permisalkan kalau kanan kita beri tanda positif, sedangkan kiri kita beri tanda negatif. Nah, kemudian impuls itu juga bisa diartikan sebagai gaya yang mengenai suatu permukaan benda selama waktu tertentu. Jadi kita bisa tulis I sama dengan F kali delta T. Nah, jika Anda perhatikan contoh soal yang sudah saya tuliskan, jadi ada bola softball masanya 0,2 kg dilempar mendatar ke kanan dengan kecepatan 20 meter per second. Yang perlu diperhatikan ke kanan. Kemudian bola dipukul sehingga kecepatannya menjadi 20 meter per second ke kiri. Nah, kalau kita tanpa memperhatikan kanan kiri, kalau kita masukkan ke sini 20 dikurangi 20 akhirnya 0, itu adalah konsep yang salah. Karena ketika impuls itu merupakan suatu besaran vektor, maka kanan dan kiri akan berpengaruh. Nah, sehingga kita bisa tuliskan untuk yang A. Nah, untuk yang A, berapakah impuls yang diberikan? Berarti I ya. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang kiri atau yang kanan, terserah. Yang penting yang mana yang diketahui secara lengkap. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa pakai yang kanan. Jadi M dalam kurung V2 min V1. Nah, masanya kita masukkan 0,2, kemudian V2-nya berarti bolehlah kondisi akhir, berarti 20 meter per second-nya ke kiri, berarti kita boleh beri min 20 karena ke kiri, dikurangi V1-nya ke kanan, ya kita biarkan plus seperti ini, sehingga tidak 0 hasilnya, 0,2 dikali min 40. Nah, sehingga kita tulis min 8, satuannya sama seperti momentum, jadi Newton second. Minus menyatakan arahnya ke kiri. Nah, seperti ini saja. Mudah bukan? Jadi kita pakai impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, untuk pertanyaan yang B, jika pemukul kayu dan bola bersentuhan selama 0,1 second, berapakah gaya rata-rata yang diberikan pada bola? Nah, kalau ada kata gaya berarti jelas kita pakai rumus yang sebelah kiri. Berarti I sama dengan F kali delta T. Kita bisa pakai rumus ini. Berarti F-nya kita masukkan, F yang ditanyakan, impulsnya bisa kita masukkan ini. Berarti impulsnya min 8. F-nya ditanyakan, delta T-nya 0,1. Sehingga F-nya sama dengan min 8 per 0,1. Jadi gaya yang diberikan pada bola sebesar sama-sama kali 10 aja, berarti min 80 Newton. Ini jawabannya. Nah, minus berarti menyatakan ke kiri. Selesai. Selamat mempelajari.